Shalom semua, shalom juga yang di YouTube. Nah saudara, kita akan sama-sama pagi siang hari ini akan membahas tentang satu tema firman Tuhan, mendidik dan mendisiplin yang di jiwa. Karena seringkali saudara kita ini kan tidak bisa mengontrol pikiran, tidak bisa mengontrol gejolak-gejolak hati, betul nggak saudara? Ya. Tapi siang hari ini Tuhan akan mengajarkan kita bagaimana sih kita tuh bisa mengendalikan semua yang di jiwa. Supaya yang di jiwa ini bisa seirama dengan yang di roh, sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Yuk kita sama-sama buka saudara di dalam 1 Petrus pasal yang keempat. 1 Petrus pasal yang keempat, ayat yang ke-7 dan ke-8, demikian firman Tuhan. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasai dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Saudara, yang pertama kita harus tahu bahwa kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Ya, artinya sudah waktunya ini Tuhan untuk mengingatkan kita bahwa iblis itu sudah lebih gencar, lebih bias, lebih buas. Ya saudara ya. Sebab itu kita harus jadi orang yang bisa menguasai diri. Saudara, betapa pentingnya menguasai diri. Karena apapun kehebatan kita, setinggi apapun ya jabatan kita, kalau kita tidak pernah bisa menguasai diri, maka saudara kita tidak akan pernah bisa berdoa. Ya, saudara, menguasai diri dan jadi tenang. Menguasai diri dan jadi tenang itu artinya mengosongkan semua yang ribet di seluruh jiwa kita. Pikiran kita, kehendak kita, perasaan kita, bahkan seluruh panca indera kita. Kita mau kendalikan tenang di dalam hadirat Tuhan. Nah saudara terkasih, tapi dikatakan begini, tetapi yang terutama, kasihlah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Apa hubungannya menguasai diri dan jadi tenang dengan mengasihi sungguh-sungguh seorang akan yang lain? Karena begini saudara, seringkali yang membuat kita tidak bisa tenang ini kan orang-orang yang ada di sekitar kita. Ya, orang-orang yang membuat kita kehilangan damai sejahtera, orang-orang yang bikin kita kesel, mangkel gitu ya. Karena hidup kita kan bukan hidup yang cuma sendiri di tengah hutan saudara. Ya kan? Jadi saudara ada unsur-unsur yang lain di dalamnya ini. Bahkan juga gini, terlepas apapun mungkin mereka tidak bikin kita menjadi sumber segala trouble. Tapi ketika kita memutuskan untuk jadi tenang, kita kan pasti saudara me-warning di statement pikiran kita. Sudah ya, saya ini mau belajar tenang loh. Kamu jangan ngeribetin saya loh ya. Jangan bikin saya kesel. Jangan bikin saya mangkel, ngerti? Yang biasanya suka usil-usil diem. Yang suka ngebully, tolong ya. Kali ini aku minta sama kamu, jangan ganggu saya. Lah saudara, kalau seperti itu mah namanya pengancaman. Yang namanya tenang, menguasai dan tenang, itu kalau ada badai apapun di sekeliling kita, kita tidak terganggu. Kira-kira bisa enggak? Mbuh bu, gak ngerti aku. Ya harus punya keputusan untuk belajar. Karena kita itu kalau enggak punya keputusan, enggak akan pernah bisa berubah. Keputusan dan terus melangkah. Jadi saudara, pertama putuskan, saya jadi orang yang bisa menguasai diri dan jadi tenang. Seberat apapun tekanan yang sedang lewat dalam kehidupan saya mau menenangkan diri.
Supaya apa dikatakan? Supaya bisa berdoa. Kenapa seringkali doa kita nggak bisa dijawab oleh Tuhan? Karena doa-doa yang kau naikkan itu penuh sampah. Penuh emosi sampah. Penuh dengan pergulatan-pergulatan yang kau sertai dengan kemarahan, kecewa, sakit hati, trauma, dan bla bla bla. Sehingga ketika kau bawa di hadapan Tuhan, di altarnya Tuhan, itu sampahnya terlalu mengganggu Tuhan sehingga Tuhan gak bisa menghampirimu. Saudara yang terkasih, ketika kita menguasai diri dan punya keputusan untuk tenang, artinya tidak ada lagi suara kegaduhan yang mengganggu di pikiran kita, mengganggu di hati kita, telinga kita, tidak ada intimidasi, saudara ya. Bagaimana caranya? Kita harus punya muatan kasih yang ilahi. Sebab itu dikatakan tetapi terutama, artinya ini lebih utama dari semua yang utama. Kasihilah seorang akan yang lain dengan sungguh-sungguh. Artinya gini loh, kalaupun nanti keputusanmu ingin menenangkan hatimu dan tiba-tiba di sekitarmu menjadi orang yang memancing-mancing emosimu, memancing kemarahanmu, kecewamu atau trauma-traumamu. Tuhan bilang gini, nah ambil keputusan untuk tetap tenang. Jangan terpancing, jangan terjebak. Apalagi terkamiri. Bahkan saudara, ketika kita punya muatan kasih yang sungguh-sungguh, seberapapun iblis menekan, masuk dengan segala intimidasi, engkau akan punya reaksi begini. Iya iblis, memang dia tuh nyakitin banget, tapi aku punya keputusan untuk mengampuni kok, gak apa-apa. Iya iblis, dia itu melukai banget, tapi aku punya keputusan untuk mengasihinya. Jadi saudara, itu yang dikatakan menguasai diri dan jadi tenang. Kalau orang tenang, apa yang keluar dari mulutnya sesuatu yang ilahi. Coba kondisi saudara kacau balau, semua yang keluar pasti kacau balau. Saudara, dikatakan kasih itu menutupi banyak sekali dosa. Artinya bukan kompromi loh ya. Artinya kita ini jadi orang yang sangat murah hati untuk melepaskan pengampunan bukan untuk orang lain. Banyak orang bilang gini, Bu, orang itu hoki loh Bu. Kenapa? Gak tahu sudah berapa ribu kali aku ampuni. Waduh, kayak Tuhan aja saudara. Loh, pada saat kau mengampuni orang lain, yang hoki itu ya dirimu sendiri, bukan orang lain. Kenapa? Karena engkau semakin dekat dengan Tuhan. Kau semakin menjadi seperti Tuhan hatimu. Kok malah orang lain yang hoki? Ini kau vlog. Ini kalau orang terlalu pede nih loh saudara. Ngawur pede nih. Sok maha pengampun. Padahal sebetulnya yang diuntungkan itu dia. Kalau sampai ada orang mengeluarkan statement seperti itu, sebetulnya orang ini pengampunannya palsu. Kenapa? Dia masih mencuri kemuliaan Tuhan dengan berkata, aku ngampuni dia udah berapa kali Bu. Kayak dia Tuhan naik. Itu tanda orang masih apa? Kepahitan. Nah saudara terkasih, ketika kita melepaskan pengampunan buat siapapun, bahkan yang terjahat sekalipun, sejujurnya kita ini yang hoki saudara. Kita yang untung saudara. Bejo, ngerti untung bejo. Karena apa? Kita nggak ada batas sama Tuhan. Malah Tuhan itu sayang sama kita karena gini, nah hatimu sama loh sama aku nak. Wih, kau itu anakku loh. Sampai dia mengakui kita anaknya saudara. Nah saudara, karena apa? Hati kita penuh dengan kemurahan. Tapi enggak murahan. Bedakan penuh kemurahan dan murahan. Murahan itu apa sih? Gampang ketular setan. Gampang teradiasi setan. Gampang dijebak oleh setan. Gampang apa? Ditulari setan. Apa tulare? Ngamuan.
emosi, trauma, kecewa, merengek-rengek, seperti anak kecil. Yang apa saudara? Terus fokusnya apa? Mengasihani diri sendiri. Tapi kalau penuh kemurahan, semua unsurnya adalah buah roh. Selalu buah roh. Saudara, itulah saudara yang kita perlu warning. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Kalau orang dunia bilang gini, kiamat wis sudah tinggal 1 senti. Loh wis, saudara ya. Nggak ngerti mana ya wis moh, nggak ngerti aku saudara. Artinya kalau kita nggak sungguh-sungguh punya pertobatan, waduh saudara, hidup ini mengerikan. Nanti tanggal 18 akan ada pemulihan perjanjian. Yang ujungnya syaratnya harus ada pertobatan. Saudara nantikan ya, tanggal 18 kita akan ada momen yang sangat spesial. Di mana ada sebuah pencurahan Roh Kudus. Ketika kita mengalami pemulihan perjanjian, kita disembuhkan dari segala sakit jiwa. Bukan gila ya saudara ya. Sakit jiwa itu semua yang sampah-sampah itu loh saudara ya. Nah, sakit yang dimana kita tidak bisa terconnecting dengan Tuhan itu disembuhkan, dipulihkan. Kalau jiwanya disembuhkan, jasmani juga lebih disembuhkan. Karena ketika jiwa yang jasmani disembuhkan, otomatis yang roh itu sangat dominan yang di roh Tuhan saudara ya. Dan nanti kita akan bawa semua tentang selendang covenant dan pin-pin hati kita bawa. Bunganya nggak usah ya. Nah itu bunga itu nanti minta sama Tuhan, deposito surga saja ya. Oke, artinya kekal. Ya kita akan belajar tentang kehendak. Kehendak itu ya artinya keinginan. Saudara, Roma 8 ayat 6. Roma 8 ayat 6. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Keinginan daging itu adalah maut. Kalau kamu marah-marah, gondoan, kecewa, kepahitan, kenajisan itu maut. Bilang kanan kiri. Lek sik njegur nek dosa iku maut. Bilang maut. Ya, makanya jangan menyentuh yang dosa, jangan menyentuh yang kedagingan, saudara ya, karena itu maut. Tapi dikatakan gini, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Artinya keinginan roh itu saudara bukan kematian, bukan maut, tapi kehidupan yang dibangkitkan. Akibat kehidupan yang dibangkitkan ada roh Tuhan yang membawa damai sejahtera. Bukan damai yang palsu. Karena banyak orang suka yang palsu. Untung aku. Suka yang imitasi. Emasnya juga suka di lapisan. Bu, ini lapisan emas kok bangga loh. Harus jadi emas yang murni. Jangan suka lapisan emas. Kalau orang suka lapisan emas itu adalah ciri khas orang yang suka tipu-tipuan, saudara ya. Supaya dibilang keren, wis pakai yang celing-celing. Padahal apa? Masih cuma lapisan. Jangan punya selera seperti itu ya. Mending aku ndak punya emas bu, timbang lapis-lapisan kayak opo. Sok-sokan buat apa? Tapi kalau punya emas beneran ya jangan terus gini-gini terus. Deso. Biasa aja kali saudara. Yang lebih berkualitas emas yang di dalam kehidupanmu yang mengalir dan meradiasi. Itu namanya yang ilahi. Bukan apa? Emas yang secara fisik. Itu tidak terlalu penting saudara. Bahkan itu bisa membahayakan engkau kalau engkau enggak apa? Siapkan hatimu untuk diberkati. Weh saudara, kalungnya 10 kilo sampai ngene jalani. Lo kayak moli lah. Lo kenapa begini? Ben grandul-grandul bu, ben orang tahu. Lela moli itu namanya. Jalan dikit-dikit kempreng. Lo kayak bancilan. Sengaja pakai gelang kaki bu, supaya kencring. Lah, penari lodrok. Itu ndeso. Saudara, kalau orang selalu ingin tampil wah, itu ndeso.
Ya, itu kampungan. Itu tidak elegan. Itu tidak penduduk kerajaan surga. Lo kerajaan surga lo masa diinjek-injek kok. Jadi kalau ada orang yang terlalu pamer dengan perhiasan, bilang gini, deso ini. Ketahuan orang dunia. Kenapa? Kalau anak Tuhan kok enggak akan pamer-pamer. Itu mah diinjek kita di surga loh. Ya, baru emas segitu aja. Ya, emas itu kagum kalau emas Yesus. Iya, saudara ya. Oke saudara terkasih, sebab itu jangan pernah mencintai yang di kedagingan. Tapi cintailah yang di roh. Artinya gini, kalau kita belajar mencintai yang di roh, kita akan punya keputusan untuk bisa menjadi orang yang mau dididik dan disiplin. Untuk apa? Untuk apa saudara? Semua kehendak kita harus diletakkan. Pastikan yang ada hanyalah kehendak Tuhan yang harus mengendalikan hidup kita. Galatia 5 ayat 16. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Ayo mulai membiasakan diri punya kebiasaan-kebiasaan yang belajar punya keputusan. Kalau itu unsurnya daging, udah putuskan enggak. Please, aku enggak mau sampah ya. Tuhan tolongin aku. Kalau orang pun berjuang enggak apa-apa bergulat. Tuhan tolongin aku. Aku ini pengennya ke sampah terus Tuhan. Kecomberan kayak babi. Tapi Tuhan aku jijik. Aku enggak mau Tuhan tolongin aku. Bergulat seperti aku bergulat. Jangan gini toh. Tuhan aku ini sakjane yo. Belanda aku Tuhan begitu-gitu. Jatuh di kenajisan, jatuh di karakter terus, jatuh di kepahitan. Belanda aku Tuhan. Tapi ya piye Tuhan? Raiso. Nggak mampu Tuhan. Saudara tahu gak? Kedagingan itu perlu keputusan untuk bergulat. Nggak bisa cuma di keinginan. Keputusan untuk kau punya tekad terus pompa. Dengan kekuatan Tuhan. Contoh disiplin doa pagi saja. Ayo ini wajah-wajah doa pagi ini nih, haleluya. Ayo ya doa pagi. Loh saya ikut Bu Instagram, ya setengah tidur setengah melek. Ya sudah dompleng setengah hati. Bahkan yang tidur sampai ngiler ya ada. Ayo bertobat. Saudara sebetulnya kalau di Instagram itu cuma penghantar saja, ayo. Tapi di atas semua itu kau harus punya quality time-mu sama Tuhan secara pribadi. Entah itu nanti bisa sore, siang, malam sebelum tidur. Ayo quality time-mu dengan Tuhan. Jangan gini, cuma ikut saudara di doa pagi di Instagram terus kau merasa sudah. Belum. Itu masih di pelataran. Kenapa? Makan cek dicekoi. Maaf, kasih murah hati, kasih mengampuni. Sudah dapat makanan yang siap saji. Tapi ketika kau buka Alkitabmu, kau baca firman, itu namanya mengelola firman. Sampai kau dapat rema, kau dapat pewahyuan. Itu namanya orang dewasa. Lah gue kan balita Bu, jadi kalau doa pagi, Pak Jemi, ngomong apa Pak Jemi mari gini ya. Oh Bu Sani, apa ya firmannya? Oh ya ngerti. Lucu ya, umur tuwek tapi kayak bayi terus. Dan bangga lagi saudara. Saudara terkasih, mari jadi orang yang bertumbuh. Hiduplah oleh roh. Disiplin diri untuk mematikan segala keinginan-keinginan yang menguntungkan dagingmu. Tapi merugikan rohmu. Biarkan kau punya keputusan untuk mau dididik. Karena didikan itu pasti gak enak. Saudara apalagi kalau orang sukanya liar gitu ya. Didikan jadi beban saudara. Tapi kalau kau terbiasa mencintai kedisiplinan, didikan itu bahkan kau kejar saudara. Kau kejar. Tadi pagi saudara,
Saya pagi-pagi sudah dibangunkan Tuhan, dengar khotbah dan bla bla. Di pertengahan khotbah saya teringat seseorang yang dimana Tuhan taruh untuk mendidik saya, dan tiba-tiba saya chatting sama beliau. Saya bilang begini, Ibu, sesungguhnya saya itu saya bilang, saya sangat menginginkan sebuah didikan. Saya minta maaf kalau selama ini mungkin saya belum bisa yang terbaik. Saya enggak pernah sakit hati karena teguran-teguran Ibu. Yang saya pikirkan, gimana ya Tuhan supaya jadi seperti yang Kau mau. Saya bilang, Ibu, saya memutuskan untuk mau taat sama Ibu. Saya bilang, karena saya tahu saya harus mengejar yang ilahi. Saya punya keputusan untuk meresikokan diri, dalam tanda kutip ya saudara. Mau dalam didikan seseorang, mau menghambakan diri lewat seseorang supaya saya bukan mencintai manusia, tapi saya memburu Tuhan. Saya bilang gini, karena beberapa waktu ini saya bukan jadi orang yang membangkang, tapi benar-benar mengejar kebenaran dan perkenan Tuhan. Dan benar-benar mencari suara Tuhan. Karena saya ini takut salah, takut menggeserkan hati saya kepada Tuhan. Saya enggak mau punya pribadi yang nurut sama orang karena untuk menjilat, hanya untuk menyenangkan hati seseorang, enggak. Kalaupun saya ada dalam tuntunan seseorang karena Tuhan, saya mau melakukannya karena Tuhan. Saudara, sehingga saya punya keputusan, saya bilang, ayo Ibu didik saya lebih lagi. Dan Ibu itu sangat senang sekali. Dia tidak menyangka, saudara. Dan ketika saya melakukan itu, hati saya seperti, wow, saya menikmati Tuhan. Saya bilang sama Ibu itu, Ibu memang keras, galak, bahkan saya bilang gitu. Tapi saya sayang sama Ibu. Saudara, apa tujuan saya? Saya cari pengejaran didikan Tuhan dalam hidup saya. Karena saya bilang, jangan berhenti tuh terus mendidikku. Simpanku dalam perkenananmu sampai puncak lawatan karakter dan unity tuntas sampai akhir. Dengan kerendahan hati saya minta di hadapan Tuhan, hujaniku terus dengan anugerah-Mu. Ketujuh roh-Mu hidup dalamku sampai kedatangan-Mu. Kita bertemu di awan sampai top, sampai semua. Sungguh amat baik. Saya ini kalau ada dalam didikan seseorang, saya tidak segan-segan menghambakan diri. Bukan untuk menyenangkan hati manusia, apalagi mau menjilat manusia. Semata-mata saya sadar diri saya perlu didikan, perlu kehambaan, perlu menghambakan dan mengejar pengabdian sejati. Bukti apa? Saya mencintai Tuhan. Bukan karena gagah dan kuat saya, tapi karena Roh Tuhan yang memampukan saya. Jadi saya heran kalau ada orang-orang sedikit ditegur, sedikit dihardik, sudah langsung mutung saudara. Sudah langsung marah,
sudah langsung tersinggung. Berarti dia masih suka di tempat comberan-comberan, saudara. Mari saudara terkasih, saya cuma ngalir aja, saya juga sejujurnya ya, saya dapat ayat-ayat tadi ini, saudara, itu waktu perjalanan saya ke gereja ini. Baru Tuhan kasih ayat, langsung saudara, dalam tempo 10 menit. Dan ketika sampai di gereja, saya kirim ke mereka. Jadi ini benar-benar fresh. Saudara terkasih, sekali lagi, hidup oleh roh. Tadi pagi Tuhan juga bilang gini, sampaikan kepada mereka semua, ayo membiasakan kita berbahasa roh. Kenapa Bu bahasa roh? Bahasa roh itu membantu kita mengungkapkan hal-hal yang tersembunyi, bahkan hal-hal yang kita nggak bisa ucapkan satu-satu sama Tuhan. Bahasa roh itu fungsinya untuk memperkuat, melatih roh kita. Bahkan bahasa roh untuk membuat kita nggak mikir yang aneh-aneh, saudara. Bahkan mengantisipasi apapun yang masuk yang bukan dari Tuhan. Jadi saudara kasih, mulai membiasakan dimanapun kau ada, dimanapun kau pergi. Bahkan ketika ada waktu-waktu luang, hatimu berbahasa roh. Kiara para shekerata karabarasi, kiara pakara sakarata koramayarasi, kiara karapayarasi. Ketika kau lemah, ketika kau putus asa, ketika kau merasa tidak ada jalan keluar, berbahasa roh dengan sangat kuat. Apalagi kau sadar kau mau jatuh dalam dosa, bahasa roh, maka roh-roh yang jahat akan apa? Keluar. Bahkan ketika kau lemah tidak berdaya, secara lahan saja tapi punya penekanan di hatimu. Kiara bayarasi kinarapu, urata karamarasi, Jesus, terus di rohmu. Maka saudara, kalau kau membiasakan seperti itu, rohmu bukan saja kuat, rohmu perkasa. Galatia 5 ayat 17. Sebab keinginan daging berlawan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan. Sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Contoh, mau doa, tapi tiba-tiba daging gini, sinetron dulu, Instagram dulu, apa dulu, betul apa betul? Nanti dulu, ya 1 menit Tuhan, 2 menit, akhirnya bablas sang ini, saudara. Saya Tuhan, 5 menit tak tidur, saya ngorok dengkur setengah jam. Akhirnya kesusulan sudah. Ketika engkau menjadi pribadi yang tidak melatih diri untuk punya ketepatan waktu, kau selalu punya banyak kebocoran. Kebocoran gini loh saudara, arti kebocoran. Melakukan tapi nggak tepat, itu namanya kebocoran. Capek nambalin terus nambalin, bocor sini nambal, bocor situ nambal, akhirnya keliling nambal toh, kesel saudara. Itu namanya tidak tepat. Loh Tuhan, aku kan sudah begini, sudah tapi bocor semua nak, lagi ngerepoti malaikat toh. Seringkali ketika kau tidak tepat, itu kebocoran, bahkan kebobolan. Saya ini pernah saudara, berapa waktu yang lalu, malam Tuhan dia bilang gini, ayo nak bahasa roh. Tapi saya tuh benar-benar capek saudara. Ya Tuhan, tapi gak berdaya karena beberapa hari gak tidur. 3 hari tidak tidur saudara. Dan singkat saya ketiduran. Pagi-pagi tiba-tiba anak saya sakit, cucu saya sakit, mana tuh saya, waduh masuk rumah sakit saudara. Tuhan bilang gini, loh nak, aduh Tuhan ya. Kenapa? Tuhan tahu akan ada serangan iblis. Saudara, kalau tiba-tiba Tuhan gerakkan kita, ayo bahasa roh, ayo doa, ayo baca firman, jangan ditunda saudara. Itu karena ada serangan. Jangan tunda. Terlepas nggak ada serangan, tetap namanya ada serangan apa? Ketika kau menunda, kau tidak tepat, kebocoran, sama juga iblis toh saudara. Bu, saya udah taat, udah tepat, tapi bukti ini mana? Loh, ini makanya simpuannya jualan terus sih.
Penjual-penjual di meja Tuhan ini ya. Kalau apa-apa minta upah, apa-apa minta upah. Atau gini, apa-apa minta terlalu tandanya berlebihan kayak Thomas. Enggak gitu, enggak percaya. Ini repot saudara, enggak dewasa. Belajar gini loh. Sekalipun hatimu digerakkan Tuhan untuk doa, baca firman, nyembah. Terlepas waktu itu, detik itu, di saat itu. Sepertinya enggak ada apa-apa. Yo enggak rugi toh saudara. Karena kamu sedang membangun sesuatu yang di roh. Itu enggak ada ruginya. Karena apa? Satu ketika lemah, ketika tidak berdaya, ketika ada peperangan di roh. Semua yang sudah kau bangun itu otomatis akan berperang ganti engkau. Nah saudara terkasih, mari sebab itu katakan keinginan daging dan keinginan roh itu berlawanan. Sehingga ketika kau membiarkan penundaan sedikit saja, maka apa dari keinginanmu tadi tidak akan terlaksana. Karena apa? Dagingmu sudah tiba-tiba menutupi dalam hitungan detik. Akhirnya enggak jadi. Dan seringkali itu akhirnya jadi terus mengulang-ulang. Akhirnya apakah? Putus asa. Tuhan setiap kali aku mau. Tapi seringkali gagal dan gagal. Ya, saudara hati-hati. Kalau kau setiap kali pingin sesuatu yang ilahi. Dan setiap kali kau susah untuk melawan. Jangan menyerah. Tapi berjuanglah sampai kau bisa menaklukkan semuanya. Yaitu kehendak. Artinya gini, semua yang maunya kita. Stop! Belajar maunya Tuhan, bukan maunya saya. Gitu saudara. Kalau kita tuh ya gak tegas sama jiwa kita. Gak tegas dengan kedagingan kita. Wah kegulung terus saudara, percayalah. Karena keinginan daging itu sangat kuat. Sedangkan roh itu hanya penurut. Saudara terkasih, mari setiap hari kita harus jadi orang yang punya keputusan. Melatih diri untuk membiasakan punya keinginan roh Tuhan. Keinginan roh Tuhan untuk berperang melawan semua keinginan daging. Sampai selera Tuhan menjadi seleramu tanpa tertekan. Suruh masuk menara, rasanya kok kayak kate masuk apa gitu. Ya Tuhan, lihat menara kok inilah neraka. Suruh masuk doa seperti mau masuk neraka. Nanti Tuhan, ya pura-pura gak denger kadang-kadang. Sak. Saudara, makanya sesak nafasmu. Kalau orang suka ngek, nah itu penundaan sekarang. Tuhan dompetku ya sesak, makanya jangan suka menunda. Dompet itu sesak kabeh. Sesak apa? Sesak bon-bonan. Lu kalau sesaknya karena kelimpahan, bukan sesak itu memperluas. Pokoknya orang ndak doyan firman, ndak doyan ibadah. Dompetnya sesak, seorangnya sesak. Ini banyak orang nafasnya sesak di sini nih. Ayo saudara, biasakan diri orang yang selalu punya keinginan-keinginan yang ilahi. Ya. Yang kedua tentang pikiran. Yang pertama tadi pastikan dalam kehidupan kita hanya kehendak Tuhan yang harus kendalikan kita. Bilang sama kanan kirimu, harus kehendak Tuhan yang kendalikan kita loh, ya. Ojo kehendakmu gitu ya. Yang kedua saudara tentang pikiran. 2 Korintus pasal 4 ayat 34. 2 Korintus pasal 4 ayat 3 dan 4. Demikian firman Tuhan. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka itu tertutup untuk mereka yang akan binasa. Jadi saudara terkasih, kalau firman Tuhan nggak bisa masuk dalam kehidupan kita, bahkan kita selalu nolak dan tertutup, bahkan trauma, maka kita akan jadi orang binasa. Yang keempat,
Yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini. Sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Artinya gini saudara, kalau setiap kali ada teguran, didikan, bahkan firman Tuhan, kita ini sekarang pikirannya yang terus jalan. Bahkan kita ini selalu dikuasai trauma. Itu sesungguhnya kita sedang apa? Menolak firman. Dan kita adalah orang-orang yang binasa. Karena kita menolak firman. Ketika kita menolak firman Tuhan, maka kita akan menjadi buta seketika. Kenapa orang tidak sensitif? Kenapa orang tidak punya kepekaan? Karena dia kurang firman dan tidak percaya. Makanya saudara, kalau engkau memang belum bisa jadi orang yang percaya, setiap kali bilang sama Tuhan, tolonglah aku yang kurang percaya, bahkan tidak percaya, ini harus jujur. Ojo kene itu, oh aku percaya kok Tuhan, percaya, tapi lambene tok. Belajar jujur ketika engkau tidak bisa percaya, seperti rumah Tuhan. Mana bisa ya dalam tahun 2023 ini tergenapi. Mikir sampai gundul saudara. Tapi kalau engkau jadi orang yang aku percaya Tuhan, maka yang ilahi akan mengerjakan apa yang kau nggak mungkin. Saudara, kemarin Tuhan sempat bukan tegur ya, seperti Roh Kudus senggol saya ketika Pak Jami bilang gini, tanahnya 8M. Langsung 8M, Iblis bilang gini, 8M. Itu tanah tok saudara ya. Tapi Roh Kudus dalam saya gini, ketika hati mulai meragukan, berarti engkau masih terlalu jauh dari Tuhan. Oh langsung bilang, oh Tuhan buat hatiku tetap percaya. Itu hitungan detik saudara. Enggak boleh keluar dari hitungan detik. Begitu ada suara yang langsung jebret, kita harus lawan jebret. Itu fungsinya Roh Kudus dalam kita. Dia selalu ingetin kita. Jadi saudara terkasih dalam nama Tuhan, marilah jangan membiarkan pikiran kita itu liar. Apa yang kita dengar, apa yang kita terima, selalu kita apa? Reject dengan Tuhan. Jangan merejection dengan Tuhan. Sekalipun kau jadi orang yang terus jatuh bangun, tapi jangan pernah merejection firman Tuhan. Apapun katakan yes. Itu namanya apa? Seperti otot iman rohmu itu dilatih untuk kuat. Sekalipun daging bilang belum bisa, tapi kau bilang gini, aku tidak menyerah. Saudara terkasih, kalau kita mau melihat yang seringkali kita nyanyikan, yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Roh Kudus bilang gini sama Pak Santosa, mobil baru, kayak percaya ora? Aku swegah lihat mobilmu Pak. Kebaskan Tuhan, ganti yang baru. Orang dia punya mobil tapi wegah saudara lihatnya. Saudara terkasih, ayo jangan cuma nyanyi. Kalau tiba-tiba pujian menjadi rema, itu seperti apa? Roh Kudus sedang menggelitik, ayo bangkitkan imanmu, ayo gali. Dan tanya sama Tuhan, gimana rahasianya Tuhan? Gimana aku bisa membelah laut dengan kuasa-Mu Tuhan? Bahkan meneduhkan badai. Saudara, hari-hari ini roh kita harus perkasa. Jangan human error. Apapun saudara yang bagi kita nggak mungkin, justru kita harus menguatkan hati kita. Justru karena saya lihat ini nggak mungkin Tuhan, saya percaya 1000% ini Tuhan. Kalau ini mungkin malah saya nggak mau respect, karena yang mungkin itu pasti dunia. Justru sesuatu yang tidak mungkin itu 1000% Tuhan.
Saya mau melihat kemuliaan-Mu. Saudara yang terkasih, mari kendalikan pikiranmu. Jangan dibuat liar dengan hal yang gak penting. Mikir-mikir sampai cekot. Stres. Dan ujungnya kau selalu penuh emosi. Orang kalau meledak-ledak itu cuma satu. Karena pikirannya terlalu banyak tekanan. Kalau pikiran sudah banyak tekanan, berarti hatinya lagi banyak trouble. Sebab itu saudara terkasih, belajar menguasai diri. Kalau sudah tahu bawaannya kok emosi terus ya, langsung connect saudara. Jangan dibiar-biarin. Jangan dibiar-biarin. Saya lihat saudara ini loh, di sini tapi pikirannya meliar kemana-mana. Ini beberapa orang saya lihat pikirannya ambiar kemana-mana. Saya nggak perlu tunjuk orangnya. Tapi kalau sudah bukti saya bisa panggil siapa-siapa yang kemana-mana pikirannya. Tercium saudara. Dan itu mengganggu sekali. Lebih baik di luar sana. Kenapa? Tujuannya iblis itu apa? Benih jatuh di pinggir jalan. Supaya dia curi saudara. Ketika dia curi, engkau kosong. Engkau pulang. Bukan cuman kering, engkau teraniaya dengan tekanan-tekanan. Jangan biarkan benih Tuhan tercuri. Pastikan setiap benih Tuhan jatuh di tanah hatimu yang tidak ada masalah. Bukan berarti kita lagi gak punya masalah. Masalah sih silakan selalu ada, terserah Tuhan. Yang penting saya jadi orang jangan jadi yang pembuat masalah. Tapi masalah yang Tuhan izinkan, yang Tuhan kehendaki untuk saya jadi orang yang siap di-upgrade. Saudara, mari untuk kita melangkah ke gereja. Tidak semudah untuk kita konsentrasi dengan Tuhan. Betul Pak? Betul. Datang mah gampang, kayak mumi ya bisa kok. Ayo digeret. Tapi ketika kita buka hati dan konsentrasi untuk Tuhan, lumbung-lumbung hati kita siapkan yang terbesar, wadah yang terbesar, yang terdalam. Ketika Tuhan lepaskan, bong. Wow. Memang benih itu gak seketika tiba-tiba semua tumbuh. Tapi berjalannya waktu, seperti Ishak, di mana-mana. Wow, jadi apa? Ishak itu jadi berhasil. Di mana dilepaskan, di situ dia berhasil. Dimanapun dia lempar, di situ berhasil. Itu seperti apa? Benih Tuhan. Makanya saudara terkasih, jangan biarkan. Ya, ini udah dari temanya saya sudah ngerti loh. Tadi apa temanya saudara? Yang keras ya Pak? Iya, harusnya dengar tema langsung gitu saudara. Dengar tema, itu namanya orang error. Orang error nggak bisa nangkep radiasi saudara, nggak bisa di frekuensi yang tepat. Lo wong jelas lo, temanya ada, harusnya sadar. Dengar ya, pikiran dengar, gitu saudara. Ini sponsor lewat bolak-balik, jebret. Kayak Coca-Cola aja saudara. Saudara terkasih, mendidik, mendisiplin itu harus punya keputusan. Enggak. Aku enggak akan biarkan ya pikiranku ini terus mikir yang enggak penting-penting. Stop. Didik cara mana? Pikiranku hanya pikiran Tuhan. Apa pikiran Tuhan? Hal-hal yang positif, yang ilahi, yang membangun. Disiplin, bagaimana disiplin? Disiplin artinya bicara apa? Tentang sesuatu yang sudah ditetapkan. Artinya gini loh, kalau saya punya keputusan nggak mau lagi lihat situs porno, ayo disiplin. Nggak, aku udah punya keputusan di sini. Nggak mau lagi mulut ini sok kepo, latih. Bila perlu pakai flagban. Loh kenapa bu flagban? Iyo, ini perlu melatih mulutku ini. Saya yang biasa suka kepo, suka gosip. Pakai flagban.
bilang gini, silent. Tulis di sini. Jadi orang lihat baca, oh lagi disiplin ya? Iya. Lebih baik kau mempermalukan dirimu dengan didikan Tuhan daripada kau jadi bahan injek-injekan setan. Kalau pikiranmu seringkali nggak bisa ditenangkan, taruh sini kertas, tempel. Disiplin pikiran Kristus. Disiplin orang lihat gini, baca. Dia baca, iman timbul, saudara. Karena semua baca, disiplin pikiran Kristus. Kau dengar, timbul imanmu. Biar semua baca bila perlu, saudara ya. Serumah baca semua. Gimana kalau Bu telinganya suka dengar gosip, semakin digosok semakin sip. Dua-dua, saudara. Hanya dengar yang ilahi. Pasang di sini, saudara. Stiker, hanya dengar yang ilahi. Terus orang lihat, hanya dengar yang ilahi, hanya dengar yang ilahi. Ini dua keuntungan, saudara. Yang baca diberkati, yang dengar diberkati. Memberkati tanpa banyak bicara, yaitu saudara. Kalau hati ini rapuh, mengasihani diri, terus ini besar-besar. Hendaklah engkau kuat di dalam Tuhan. Kuasai dirimu dan jadilah tenang. Seorang baca, hendaklah engkau kuat. Saudara terkasih, mendisiplin itu artinya apa? Menertibkan dirimu. Karena kalau kau tidak bisa menertibkan, mendisiplin dirimu, sesungguhnya engkau tidak pernah bisa memerangi dirimu sendiri. Loh, kalau engkau aja selalu kalah dengan dirimu, gimana kau bisa jadi berkat buat orang lain? Itu nggak mungkin. Kita berdoa, miliaran jiwa-jiwa, percuma. Loh, kau aja nggak bisa menang atas hidupmu kok. Mau jadi penuai atas jiwa-jiwa itu sudah nggak mungkin. Belajar yuk, menangkan dirimu. Didik dirimu, disiplin dirimu. Matikan semua yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan milikilah selera-selera ilahi. Ya, ada yang stres ini pikirannya mulai, saudara. Saya ini melihat radiasi pikiran, hati, saudara ya. Wajah-wajah yang kelihatannya berusaha begini tapi saja ini stres, ruwet, saudara. Nah, itulah saudara terkasih. Tapi ada beberapa orang yang menikmati. Iya, itu loh Tuhan, aku kadang-kadang susah ini. Enggak apa-apa, itu namanya sedang sharing sama Tuhan, enggak apa-apa, sah. Daripada gini, stres. Karena apa? Yang bicara setan semua, diobok-obok setan. Lo kayak Joshua kecil, diobok-obok tanganku, diobok-obok. Tapi kalau hati jiwamu bicara sama Tuhan gini, iya Tuhan, tolong ono aku nih Tuhan, cok nduablek nih Tuhan, ini apa caranya Tuhan? Terus nyanyi, Yesus, Yesus, Yesus ku berseru. Di jiwa nyanyi, Yesus, Yesus ku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus engkaulah Bapakku. Ini enggak apa-apa, ini sah. Ini namanya gelombang roh sedang memfilter dirimu, membersihkan engkau. Daripada dengar gini toh, amnesia saudara. Kita ani dengar tapi enggak ngeh saudara ya. Atau saudara sedang ribut sendiri dengan gelombangmu. Saudara terkasih, ayat yang keempat. Yang tadi ya, 2 Korintus 4 ayat 4 sekarang. Yaitu orang-orang tidak percaya yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini. Sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Artinya saudara dibutakan itu, saudara kau tuh lebih percaya apa kata dunia, engkau lebih percaya dengan keadaanmu. Bu, ya penghasilanku tuh cuma 3 juta. Makan tuh imanmu 3 juta. Kita ini hidup dalam segala kelimpahan. Bu, aku enggak mungkin, Bu, aku ngamuan. Ya makan tuh imanmu ngamuan.
Orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang membatasi kuasa Tuhan. Engkau sadar dirimu itu siapa. Justru itu kau harus lebih melekat dengan Tuhan. Supaya engkau terradiasi, engkau tertular dengan ilahi. Caranya bagaimana? Hidup dengan firman. Bergaul dengan orang-orang yang punya pengurapan takut akan Tuhan. Saudara, jangan orang kejar urapan-urapan mujizat. Kalau kejar urapan mujizat, saya sarankan ke dukun saja. Gak pakai proses. Tapi mati ini hancur, saudara. Kita harus cari pengurapan orang-orang yang hatinya punya kehambaan, yang takut akan Tuhan, yang punya keintiman. Itu yang harus kita kejar. Ada di tempat kami orang yang kenapa dia jatuh bangun terus? Karena berangkat dari start sebetulnya cuma cari pengurapan, kejar pengurapan. Saudara, orang seperti ini nggak akan pernah bisa. Nggak akan pernah bisa dipulihkan. Bukan Tuhan tidak berkuasa, karena dia salah dalam bermotivasi. Yang selanjutnya saudara kasih. Efesus 4 ayat 21. Karena kamu telah mendengar tentang dia dan menerima pengajaran di dalam dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Kita semua sudah dengar dan terima tentang firman, tentang Kristus. Kebenaran yang memerdekakan kita. Sebab itu kita jangan seperti orang yang tidak percaya Tuhan di luar Tuhan. Ingat saudara. Dan perhatikan, setiap reaksi hati, setiap reaksi pikiran kita, jangan seperti orang yang tidak kenal Tuhan. Bahkan jangan seperti orang yang tidak mengerti kebenaran. Jadi pura-pura bego, pura-pura buta, pura-pura tuli. Sesungguhnya dibalik semua itu cuma kebebalan. Bandel gitu saudara. Ayat 22. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu. Yang dahulu manusia lamamu harus ditanggalkan. Harus menanggalkan manusia lama. Yang menemui kebinasaannya oleh apa? Nafsunya yang menyesatkan. Semua nafsu daging itu adalah saudara menyesatkan. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan. Ini bicara tentang sebuah pikiran, ya. Jangan sampai pikiran-pikiran kita tuh selalu berbau-bau yang duniawi, yang daging. Jangan bilang gini, Bu, kita kan masih hidup di dunia. Oke, kita hidup di dunia untuk sebuah tujuan. Satu, untuk kita dalam proses didikan Tuhan. Untuk kita dibentuk, kita dipersiapkan. Yang kedua, kita ini hidup di dunia untuk apa? Menjadi contoh yang ilahi. Menjadi saksi Tuhan. Membawa terang Tuhan. Membawa kebenaran Tuhan. Yang ketiga, untuk apa kita di dunia ini? Untuk memfasilitasi setiap jiwa-jiwa mengalami Tuhan sampai surga menjadi turun ke bumi ini. Jadi saudara, tujuan kita di dunia ini bukan menjadi sama seperti orang dunia. Dunia tempat kita sekolah untuk tetap kita dididik, tempat untuk kita dibentuk, dipersiapkan. Dunia tempat untuk kita terus belajar. Meradiasi yang surgawi turun ke dunia. Dan ujungnya yang ketiga, kita ada di dunia ini ketika kita selesai semua. Kita adalah orang-orang yang memerintah bersama Tuhan. Jadi saudara terkasih, mari sekali lagi kendalikan pikiran-pikiranmu di dalam Tuhan. Kau tanggalkan semua manusia yang lamamu. Ayat 23, supaya kamu diperbaharui di dalam roh dan pikiranmu. Kalau kita nggak buang semua hidup kita yang lama, hidup yang baru nggak akan pernah bisa datang. Nggak mungkin. Saudara pakai baju, ya pulang gereja, ya terus saudara tiba-tiba, wah sudah pulang di rumah, sudahlah pakai baju rumah, terus didobel, edian nih saudara ya. Atau mau tidur, pakai baju pergi tadi, coba ampun baju tidur, kok waktunya tidur, dobelin baju. Ya, ini orang ndak waras.
Namanya mau beralih itu harus apa? Lepaskan, tanggalkan yang lama. Saudara, saudara terkasih, mari ya, kita ini belajar jadi orang yang mengerti. Kalau mau hidup yang diperbaharui, ya harus sadar, tinggalkan yang lama. Ya, supaya kamu diperbaharui di dalam roh dan pikiran. Ayat 24. Dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Mengenakan manusia baru. Saudara, saya tanya, kalau saudara mengenakan, pakai. Saudara, yang pakai engkau atau orang lain? Yang pakaikan? Pakai sendiri. Ini bicara kehidupan loh saudara, kehidupan yang senantiasa terus. Bukan yang, Bu, pakai gaun pengantin, beda saudara ya. Ini kehidupan kita tiap hari, artinya kita punya keputusan. Kita mau pakai baju apa? Baju yang lama, baju kehidupan daging atau hidupnya apa? Yang baru. Bahkan saya setiap kali bilang sama Tuhan, setiap hari Tuhan, hari ini aku mau jubah yang baru Tuhan. Setiap hari harus ada jubah yang baru. Apa itu saudara? Karakter yang terus diubahkan. Jubahmu jangan 1-2 mboseni. Jelek oleh semangka, buang. Ojo sampai wis mangka ngenteni jebol, saudara ya. Bu Eman, adem. Sudah welek suwek, kayak keset. Saya kasih tahu ya, saudara. Ketika engkau sudah lihat bajumu sudah mulai kusam, kau bertahan, bilangnya adem enak Bu. Sebetulnya kau itu pelit. Kau lebih rela sampai jebol ujungnya jadi keset, sebetulnya hidupmu itu jadi keset. Loh kalau keset karena Tuhan enggak apa-apa, keset karena dunia kita gila nih. Saya paling enggak suka loh saudara, baju sudah saya pakai jadi keset. Itu namanya penghinaan. Karena apa? Karena sebetulnya enggak rela dikasih ke orang. Saya kalau kasih orang bukan sing wis elek jebol mangka, kasih orang enggak. Kalau saya mau kasih orang, kasih yang terbaik. Apalagi gini, ayo kita kumpulkan baju. Wah, sing dateng saudara jebol kabeh, gombal kabeh, sing milik sampai der. Ujungnya dimasukkan ke karung, buang. Kadang anak-anak saya bilang, Mi ini gimana? Kasih orang enggak? Kasih orang pun enggak tega. Saya bilang ini sing ngasih iki hati nurani ini jebol apa mati toh, bingung aku. Saya akhirnya apa? Saya keluarin sudah baju-baju di lemari, amblasin semua wis, keluarin. Wis, tinggalkan berapa setelah enggak apa-apa. Saudara terkasih, mari ya, daripada baju ujungnya kamu jadikan pel, itu hidupmu loh kok injak sendiri. Diinjak sama orang lain, bukan karena Tuhan loh. Kalau kau jadi keset untuk pertobatan jiwa-jiwa, bagus. Hidupmu bukan bajumu. Kalau sampai bajumu itu apa? Bicara identitasmu. Habis gini yang baju kayak gombal-gombal bertobat ya. Udah merasa gak dipakai, udah nih, ayo salurkan. Salurkan. Nanti Tuhan isi yang baru lemarimu, tapi sok motivasi. Kata Bu Winda, nanti diisi yang baru, ayo buang semua, buang. Nafsu. Artinya gini loh saudara terkasih, kita ini harus mengerti waktu-waktunya Tuhan. Kalau tiba-tiba Tuhan bilang ini, bajumu loh banyak, sampai bingung mau naruh di mana. Kadang-kadang ikut gini, Mimi baju mami sudah penuh semua Mi, aku bingung mau naruhnya gimana. Oke siap bos, gak pakai lama, beresin. Tinggal tanya Tuhan yang mana, yang mana, yang mana. Sekali saya ngeluarin ikan dengan, lu Mi. Lu katanya suruh beresin. Saya suruh ketika cepat saudara saya ini. Suruh ngelempar cepat. Apapun di rumah, lempar luas cepat. Mi, banyak makanan kulkas. Oh iya, sungguh. Nggak pakai 5 menit jebret. Kulkas lu, amblas kabeh Mi, amblas. Nggak pakai lama. Duit apalagi saudara nggak pakai lama. Jebret ratusan juta lewat. Dalam hitungan menit jebret, entek. Bukan entek saudara, ngalir seperti mata air. Ya, ojo hati ini itu, aduh entek mana Tuhan, imanmu begitu ya makane.
Iman kita jauh nih, lu Tuhan, mampir lewat, lu mampir, Tuhan, imanmu. Kau yang mengatakan, lu kata Tuhan, kau yang mengatakan entek mana, makan entek. Jangan gitu. Oh ya, jadi sumber mata air. Jadi sumber, yuk gak tiba-tiba saudara, terus latih lama-lama sumber mata air beneran saudara. Berkatmu gitu. Ya, jangan main niru tok. Ambil keputusan. Yes Tuhan, latihan dulu. Sumber mata air, sumber. Tapi ya jangan motivasi. Saya ini jadi orang gini, Tuhan. Saya pengen sangat diberkati, limpah-limpah. Supaya saya bisa menyalurkan semuanya Tuhan. Tapi kalau kau gak jamin, jangan loh Tuhan, jangan loh. Saya gak mau jatuh dalam pencobaan. Bersumpahlah untuk jamin hidupku menjadi seperti yang kau mau sampai nafas terakhir. Karena apa? Saya sadar di bawah saya itu harus ada apa? Harus ada teladan yang bisa dilihat. Makanya saya harus bisa kasih contoh. Tanya sama Maria, kadang Maria sengguh, wih, saldo mami keren. Gak lama. Udah gitu dia cuma gini, ya sudah Tuhan, aku rewel. Saudara terkasih, mari ya. Sekarang perasaan saudara. Perasaan itu bicara sesuatu yang seringkali kita manusia kena bad mood saudara, ya toh. Bu, aku lagi moodnya gak bagus. Jadi ya wis lah Bu ya, aku ndak datang dulu ya Bu ya. Timang kok banting-banting Bu, kok parang-parang Bu, tambah nggak siap tambah ngamuk aku nanti. Saudara terkasih, biasakan ya perasaanmu ini mau enak nggak enak tenang. Mau enak nggak enak dewasa. Mau enak nggak enak tetap disiplin doa pagi, disiplin baca firman Tuhan, disiplin tetap apa? Sukacita. Belajar, didik, disiplin perasaanmu. Jangan tergantung apa moodmu saudara. Justru ketika kondisimu tidak baik-baik saja. Tapi kau punya keputusan untuk apa? Tenangkan hatiku. Itu akan berbeda. Ya, Efesus 4 ayat 19 sampai 21. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Saudara terkasih, jangan biarkan hati kita ini gampang sekali dikamiri. Nanti saudara misalkan gini, ini Shirley yang dulu. Sher, hari ini gak bagus. Gitu ya mami ya. Langsung sudah bad mood. Cut. Itu Shirley yang dulu saudara. Begitu nanti suruh lagi, aeng, saudara. Tapi sekarang, Sally, tadi nggak bagus. Iya mami, yang mana nggak bagusnya? Maaf ya mami ya, nanti aku belajar lagi. Sekarang gini saudara. Walaupun sakitnya tuh di sini di dalam hati, tapi dia lawan sama tuh. Nggak perlu sakit, nggak penting sakit. Yang penting mau belajar gitu saudara. Itu orang yang dewasa. Gak usah kita itu selalu bergantung dengan perasaan kita. Gak penting perasaan, artinya gini, gak penting artinya. Gak usah terlalu dipergumulkan perasaanmu. Karena manusia itu selalu gak stabil kok saudara. Contohnya apa? Petrus, ketika Tuhan katakan, Petrus, apakah kau mengasihi aku? Tuhan, bahkan aku rela mati dengan engkau. Begitu ditangkap, melunyur dewe saudara. Makanya manusia tuh nggak bisa stabil hatinya. Kalau bukan karena kita biasakan untuk disiplin, bahkan biasa untuk mendidik hati kita, bahkan di dalam Tuhan nggak akan mungkin. Ya, ayat 20. Tetapi kamu bukanlah demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus. Kita nggak sama orang dunia. Amin. Tapi kita adalah orang yang sudah mendengar dan mengenal Kristus. Artinya apa? Di dalam Kristus beda. 21. Kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Apa maksudnya? Yesus sudah memberikan teladan yang nyata sehingga ketika kita mendengar tentang Dia, mengenal Dia, maka kita di dalam Dia. Sebab itu saudara terkasih, mari siang hari ini,
Kenalilah apa yang seringkali menjadi gejolak kehendak hatimu. Belajar, hatimu tidak boleh dikuasai oleh dirimu, tapi biarlah kehendakmu dikuasai oleh kehendak Tuhan. Yang kedua saudara, perasaan. Ya, perasaan kita jangan selalu mengikuti gelombangnya kita, tapi belajar mengutamakan hati dan perasaannya Tuhan. Lebih penting dari semuanya. Belajar punya keputusan. Perasaan dan hati Tuhan terpenting di hatiku. Jadikan perasaan dan pikiran Tuhan itu yang terpenting. Artinya gini, ketika kita lebih memikirkan perasaannya Tuhan, hatinya Tuhan, sejujurnya kita sedang di tempat yang paling aman. Tapi kalau kita hanya memikirkan perasaan kita, hanya berfokus pada hati kita sedang terjun ke jurang kehancuran. Karena pikiran, karena perasaan dan kehendak Tuhan selalu bicara yang dimerdekakan, yaitu firman Tuhan. Dan kehendak Tuhan selalu yang terbaik. Nah, saudara terkasih dalam nama Tuhan, sekali lagi, belajar kendalikan keinginanmu, belajar kendalikan pikiranmu, dan belajar kendalikan perasaanmu. Jangan menjadi anak-anak kecil yang seringkali gampang cengeng, gampang mutung, gampang meledak-ledak. Tapi kendalikan menjadi pribadi yang lebih tenang. Mari saudara, tutup Alkitab saudara.